قال رب اشرح لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف والمؤلف رحمه الله ونفعنا به وبأسراره وأنواره وعرف الدارين آمين. وإلى حضرة بحر الشفاعة رسول الله محبوب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذرياته وأهل بيته الكرام وجميع الأنبياء والمرسلين وجميع الملائكة المقربين وجميع ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد والصحابة أجمعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى حضرة أربعة الأئمة المجتهدين ومرشدين العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين والمصالحين المخلصين المفسرين المحدثين. ثم إلى حضرة خطب ربان صلى الله عليه وسلم القدر الجلالي. ثم إلى حضرة بود النقشبندي وإلى حضرة سلسلة الصحابة وخصوصا شيخ مولانا الشيخ الله ورجاته وأصولهم وأمور وآخر السلسلة. أن الله الكريم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة مع السلامة لنا والعافية والقبول. وإلى حضرة النبي الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما نوى سلف الصالح. إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita doakan sekali lagi buat para donatur, wakil Masjid Jamiah Hidayah yang berkontributor, terutama para wakil pendirinya Masjid Hidayah, wabil khusus guru kita bersama Ustaz Iman bin Haji Ahmad dan alam barzah serta berkati rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ahli kubur kita semua yang hadir pada kesempatan malam ini selalu dan senantiasa diberikan roboh dari Riyadhil Jannah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca Al-Fatihah untuk para pejuang-pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang sama-sama kita ketahui malam ini adalah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Mudah-mudahan syuhada-syuhada beliau semua yang pahlawan tanpa jasa, mudah-mudahan selalu diberikan kuburnya curah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala ibadah diterima, segala kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah layak dan pantas diberikan kedudukan yang sebenarnya. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi kita baca Fatihah buat diri kita, ruh kita. Mudah-mudahan dengan selalu kita menghadiahkan Fatihah untuk diri kita, senantiasa diri kita baik zahir maupun batin dijaga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min tasyifa tasyafi la syifa illa bisyafi. Sebutkan nama kita masing-masing dan وصلي وفضل إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
tentang rukun wudu atau fardunya wudu. Ada sebagian jamaah bertanya terkait dengan hal-hal yang membatalkan wudu, terutama dalam istri-istri kita. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, lamsul ajnabiyah, bersentuhan dengan orang lain, dalam hal ini istri, itu baik sengaja atau tidak, baik syahwat atau tidak, maka wudunya batal. Paham ya? Kalau menurut Imam Maliki, kalau gak syahwat ya orang batal. Bang Malik, so di daerah-daerah Kufah, Solo. Kalau kita kan mayoritas Asia ini banyakkan madhab Syafi'i. Jadi Imam Malik menafsirkan lamsul ajnabiyah itu ketika bersyahwat bersentuhan. Kalau nggak bersyahwat, kata Imam Malik, ya pokok berbatal. Tapi Imam Syafi'i, syahwat nggak syahwat, sengaja nggak sengaja bersentuhan, hukumnya batal. Sekarang Imam Hambali ini yang paling luar biasa. Jadi beliau itu kalau merangkul, tahu bahasa merangkul, memeluk. Kalau Imam Hanafi itu kalau jima. Coba lagi. Imam Hambali menafsirkan lamastumun nisa ay lamsul ajnabiyah. Itu Imam Hanafi itu kalau bersetubuh, berjima. Kalau Hambali berpelukan. Jadi kalau berpelukan itu batal. Nah, ini berarti ada budaya masing-masing yang ditampilkan di situ. Kalau kita kan pakai orang-orang Jawa ya, ibaratnya agak sedikit sopan gitu. Cuma kadang-kadang tradisi betul benar atau tidak. Kalau lebaran itu namanya di kampung saya Cirebon bilang biasa perempuan sama laki-laki bukan begini doang, salah begini. Nah itu kalau orang punya wudu berarti batal. Kecuali yang muhtar itu keluarga ya, adik kita, awal kita, paman kita, bibi kita, itu termasuk saudara. Makanya muhrim sama muharram itu kan beda itu, muhtar. Kadang-kadang kita ini salah membahasakan, sampai bukan muhrim, sampai paham nggak muhrim sama muharram? Ini antara isim fa'il dan isim maf'ul, antara subjek dan objek. Saya ulang lagi, ini biar jamaah kita paham ya. Imam Syafi'i mendudukan aula mastumun nisa ay aulam sul ajnabiyah batalat wudu'uhu amdan aw sahwan, baik sengaja maupun lupa. Baik syahwat atau tidak, yang namanya bersentuhan tanpa bihailin, tanpa ada hijab wal mahjub, satir wal mastur, itu batal. Berarti langsung ya kulit ketemu kulit. Imam Syafi'i. Imam Hanafi itu kalau jima. Imam Maliki kalau nggak syahwat. Kita berpelukan biasa dalam istri, tapi jangan syahwat. Apalagi nama itu bersalaman, nempel. Itu Imam Malik. Imam Hambali berpelukan. Jadi empat mazhab ini beda menafsirkan aula masturun bisa. Maka lamnya panjang. Di situ ada tanda harkat fathah berdiri. Pernah amin besar. Kalau saya memang disiplin bahasa, terutama sorof, itu saya memahami. Jadi ketika menggunakan maktobi aula masturun bisa dengan mat asli, itulah aslinya yang namanya bersentuhan, bertemu kulit dengan kulit. Makanya menggunakan mat asli. Jadi mat itu ada dua, ada mat asli, ada mat fa'il. Kalau bahasa tajwid ya. Karena dalam Al-Quran itu kita nggak lepas dari sekian ilmu.
Enggak hanya cukup dengan metode tafsir, dengan metode Al-Quran, tapi dibawa dengan metode tajwid, qiraah, bahasa, balaghah di situ. Karena itu nanti ada keterkaitan. Maka ma'adau benar Rasulullah, siapa yang menafsir Al-Quran sesuai dengan seleranya, nyangkut ini mohon maaf biasanya orang juga ceramah membahas apa sama itu ayat itu. Kata Rasulullah, ma'adau finar, siap-siap tempatnya di neraka. Nafsir Al-Quran itu harus dengan sekian disiplin ilmu. Isna fa'idha Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Apabila tidak kalian membaca Al-Quran, nah kalau terjemahan itu berarti salah. Yang Quran itu siapa? Kita apa orang lain? Kadang-kadang begini. Ya ini mohon maaf bisa ya, kita introspeksi lah masing-masing. Kadang-kadang kita ini mungkin mohon maaf dapat dari pendengaran, ngaji kuping bahasanya ya, ngaji kuping. Tapi enggak membuka Qurannya atau buka tafsirnya. Tafsirnya itu ratusan ribuan. Mau sampai tafsir Qurtubi, At-Tabari, Ibnu Katsir, banyak. Yang paling keren tuh Ar-Razi yang jilidnya ada 38 tafsir. Lah ini kan sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi tidak dengan nafsu, dengan akal pikiran. Jangan sampai ayat ini juga ditarik, digandeng. Coba kalau aula masdurun nisa, ayatnya apa? Menjelaskan tentang apa? Tentang keluarga. Bahwa kita itu kalau sudah disatukan berarti ada aturannya, gitu loh, paham nggak? Sampai bisa dinikahi karena orang lain. Kalau saudara tidak boleh, ketidakbolehnya maka hubungannya juga tidak batal. Makanya Al-Quran aula masdurun nisa, Allah sunnah Nabi menyentuh orang lain. Karena istri dianggapnya, bukan dianggap, memang keduanya orang lain, makanya halal dinikahi. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Raghiba itu apa coba? Orang lain. Tuh ya, jadi dari sekian banyak kita tentu harus ya belajar lah. Yang amal itu kayak bapak-bapak ini belajar, dengerin, kan nggak ngurus ini referensinya dari mana, kitabnya namanya apa, kan Pak Marno nggak mikir. Dan kalau saya mau begini, ini buka. Ini fikirnya kalau Fathul Muin begini, yang ada begini. Kalau Fathul misalnya Fathul Wahab begini. Ya pokoknya bapak dengerin, duduk sambil tekak-tekuk belajar belajar kakinya, pahalanya sama. Iya saya lupa. Jangan lupa bapak ketika tadi mulai taklim sambil lihat itikaf. Biar dulunya seterusnya nggak sia-sia. Pak Jenderal semuanya sama tak kabin terus Pak Jenderal. Semua jangan sampai sia-siakan waktu itu. Karena al-wafiyah pahalanya itu Pak Jenderal, itu al-wafiyah dunia dan seisinya. Kita nggak kenal dengan dunia triliunan, nggak kenal kita dengan emas batangan sekian kontainer, tapi dengan duduk sesaat di majlis yang mulia ini, majlis taklim, maka Allah fiha, maka diberikan pahala dunia dan seisinya. Gunung Bogor, bagaimana nggak tahu, saya juga nggak tahu. Katanya di dalam Gunung Bogor isinya emas. Nggak tahu emasnya emas apa. Saya rasa masih gedean emas orang Jawa. Kayak saya ini udah 84, ini mas Kendi. Itu emas kan itu. Makanya ketika saya bilang sama istri, saya mau makan dengan emas saya. Seberapa mas? Ya waktu itu saya kurang lebih 64. Benar emasnya 64. Emasnya emas saya, maksudnya bukan emas yang kuningan, bukan. Ini jadikan lelucon sedikit ya, biar tidak tegak. Jadi mendudukkan atau membatalkan hukum dalam pandangan Pak Madhab tentang membatalkan wudhu bagaimana nih? Nanti begini, kalau ada pola atau amalia yang seakan-akan itu bertentangan dengan kita, jangan dulu mengklaim ke sana. Saya khawatirnya
orang yang melakukan itu bukan menggunakan madhab Syafi'i sebagai ibadah. Kita tahu bahasa sebagai ini, sebagai ibadah. Jadi kita jangan sampai nggak tahu terus itu batal loh, berarti kita buru-buru subuh, nggak cross check dulu. Sama dengan ketika wudhu. Wudhu ini kalau kita ditinjau dari madhab ini masing-masing punya gaya dan tata cara yang berbeda. Tentu sama faksilu wuduhakum sesuai dengan teks Al-Quran. Kontekstualnya itu kadang-kadang madhab itu berbeda. Nah, tentu yang saya genrekan tentu dengan madhab Syafi'i. Jadi yang lain hanya sekedar pengetahuan. Besok setelah ini kalau dulunya pakai Imam Hanafi, jangan sholat Imam Syafi'i. Kan sukses itu. Silakan Bapak memberikan haknya untuk memilih madhab, tapi jangan mentalfik. Tahu bahasa mentalfik? Mencampur adukan. Dan ini biasanya terjadi di tradisi atau adat istiadat. Walaupun al-adatul muhakkamah dalam kaidah usul fikih, tapi di situ ada disiplin ilmu yang harus sama-sama kita patuhi. Ketika hukum sudah digulirkan, maka kita ada satu rambu-rambu. Ini loh kalau Syafi'i caranya begini. Ini kalau Hanafi, kita kan yang dikenalkan empat madhab kan itu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Karena sanadnya langsung kepada Rasulullah. Kalau ada betul-betul saya nggak pakai imam-imam lagi, langsung aja ke Rasulullah. Saya itu di zaman siapa mas? Tak sampai kenal azan, kenal syahadat itu dari siapa? Orang tua dari siapa? Orang tuanya. Gak mungkin orang tua hidup di zaman Rasulullah. Ada batas waktu yang sampai nggak bisa terjangkau. Boleh Anda tua, tapi kamu belum pernah tua. Jadi begini ibaratnya, kita bicara, saya sama Pak Jidodo. Pak Jidodo bilang, Ustaz nggak pernah muda, apa nggak pernah tua? Kalau saya sudah merasakan tua. Gitu. Kalau dibalik, Pak Haji, saya pernah muda. Ya Pak itu kalau saya pernah muda, sampai kalanya nggak pernah atau belum tua. Ya sama. Ketika kita menentukan saya, sudah pakai imam-imaman, nggak usah pakai ini, langsung aja Bukhari Muslim. Saya sering sampaikan, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Nasai, Ahmad dan Nasai semuanya bermadhab kepada Imam Syafi'i. Kurun lahirnya itu jauh. Duluan Imam Syafi'i, beliau yang ahli hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ahmad, Imam Baihaqi, Imam Daruqutni, yang dikenal dengan kutubus sittah. Yang hafal itu cuma satu Indonesia, yaitu Syekh atau Kiai Hasyim Asy'ari yang hafal kutubus sittah. Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasai, Baihaqi, Imam Ahmad dan Daruqutni. Yang lain kan Imam Dahlan yang konon pendiri Muhammadiyah gak hafal. Imam Asy'ari yang hafal. Makanya dia disebut Syekh. Maka ketika periodisasi, mana lebih duluan antara imam dan syekh? Kan sering saya sampaikan, biar Bapak itu paham periodisasi itu. Pertama, Al-Imam, As-Syekh, As-Sayyid, As-Syarif, nggak ada Al-Habib. Periodisasi 3 tahun, 300 tahun, Al-Imam 300 tahun, As-Syekh 300 tahun ke bawah, As-Sayyid 300 tahun ke bawahnya, As-Syarif. Maka Syarif Hidayatullah Sunan belum jadi. Itu termasuk pada abad berapa coba? Terakhir sini. Karena periodisasi penggelaran atau maqam mahmuda itu beda. Ya. Nah, nanti saya spill bahwa perjuangan bangsa ini diperoleh atas kemerdekaan yang murni. Walaupun Indonesia ini pada saat PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu masih ragu untuk memproklamirkan. Maka Barisan Pemuda membawa atau bahasanya menculik Bung Karno. Tapi yang membacakan teks proklamasi itu di rumahnya Laksamana Maida Jepang.
Jadi biar jangan di Habib Kuitang, nggak ada. Makanya kan para sejarawan itu kan protes itu. Ini termasuk pembelotan sejarah, penghapusan sejarah dan lain sebagainya. Dan ini Bapak biar paham, karena kadang-kadang konten itu ya begitu. Siapa yang share upload gitu, maka kita yang harus selektif, Pak. Kan lagi gaduh nih. Biasa kalau mau merdeka, kalau 17-an kan begitu tuh, konten-konten yang ini mengaku mengklaim ya. Jadi saja. Jadi yang jelas PPPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu membaca memproklamirkan di rumahnya Laksamana Maida Jepang. Bukan di mana-mana, bukan di Tenas, Deklok dan lain sebagainya kan. Apalagi di tempatnya Habib Ali Kuitang yang di dekat negara, kabinet negara, apa namanya? Ya, enggak. Yang benar itu. Ini saya sumbernya dari sejarawan yang agak tua itu, Pak Jidodo. Ketika dipanggil itu, orangnya agak kurus tinggi. Siapa ya? Profesor siapa ya? Ya, itu. Print. Dia beliau ketika gimana, Prof, benar kemerdekaan ini dari ini sudah ketawa, maco, gitu. Nah, jadi realnya yang sama-sama kita dulu pelajari. Kalau dulu kan namanya saya sekolah tahun 90 itu ada namanya sekolah sejarah, pokoknya masalah sejarah kemerdekaan ya. Jadi bukan PPKN dulu. Baik ya. Nah, kita sedikit saya memasukkan materi tentang fardunya wudu. Kemarin kita sama-sama sudah jelaskan wa ghuslul wajhi. Jadi yang disebut muka dalam pandangan Imam Asy'ari, yaitu yang mengarang kitab ini, itu mimana bidisam, jadi batas tempat tumbuhnya rambut. Jadi kalau jidat ini ada kemungkinan, ini ada batasnya. Jangan sampai nanti jidat sampai botak ke tengah, ke belakang ini, profesor umpamanya gitu. Nah ini bukan berarti mana bidisam itu adalah tempat tumbuhnya rambut. Lah kalau misalnya kayak siapa namanya yang kerak sakti itu kan rambut semua. Terus mukanya disebutkan ya begitu gitu. Jadi ya sama-sama kita ras Mongol ini yang modelnya begini, tembem pesek gitu. Muka ras Mongol, karena kita ini berasal dari ras Mongolia. Jadi atau gini saya mau sadar ini tembem pesek gitu aja. Ras Mongol namanya. Beda dengan ras Eropa, ras Sono. Kita mah ras Mongol macam-macam udah sama, pesek, tembem, bibir tebel itu ya suka ngomongin orang gitu kan. Kemudian yang ketiga, ini saya langsung singkat aja. Wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Al-fardu tsalis ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Qauluhu ta'ala wa aydikum ilal marafiq. Maka memaknai ila itu ma'i bersamaan bukan menjadi pembatas. Nah ini Bapak-Bapak, ketika kita membasuh tangan, jangan sampai memahami mirfaq ini adalah sebagai pembatas antara tangan siku dengan ini. Makanya Al-Quran hebat itu menggunakan ila. Coba kalau kita pahami dengan ilmu balaghah. Jadi fajr bitis itu ma'asyrid harfa takun fatinan aliman dazulfa fahiyya min ila wala mu'anala kafubabi ba'ullahu mundu jalan. Ini kalau artinya begitu kawan-kawan, semua begini aja. Jadi fajr bitis itu ma'asyrid harfa takun fatinan aliman dazulfa fahiyya min ila wala mu'anala kafubabi ba'ullahu mundu jalan. Ila dan ada 19 huruf yang terdapat di Al-Quran. Tadi yang saya sebut faya, yamin, ila, an, ala. Nah itu bagian daripada huruf jar, masing-masing mempunyai faedah tersendiri. Nah ini pentingnya kita ngaji.
Ayo coba kalau bukan anak pesantren, kalau bukan yang disiplin ilmu, asal aja. Wa aidikum minal marafiq, Rasulullah, tangan kalian sampai situ. Pertanyaannya, kalau nggak punya tangan, mohon maaf, nggak punya tangan, apa yang dibasuh? Kok tangannya nggak ada ini? Ya ini namanya disebut juga tangan, bro. Makanya Al-Quran wa aidikum ila, pakai ilal. Jadi jangan sampai, bagaimana kalau nggak ada? Ya nggak ada, ya misalnya masih ada nomor ini sebagai isyarat saja. Kecuali kalau nggak ada kepala, itu repot kemarin. Saya nggak bisa menjelaskan. Pak Ustadz, salah satu fardunya dulu kan membasuh kepala. Bagaimana kalau orang nggak ada kepalanya? Yang nanya ya goblok. Orang kepalanya mati, nggak ada nyawanya, nggak punya. Gitu. Kalau nggak ada kaki wajar. Karena bagian daripada wudhu yang keenam adalah membasuh kaki. Baru keenamnya tartib. Tartib di situ adalah memaknai dengan yang pertama didahulukan, yang kedua diakhirkan, namanya tertib. Tapi bahasa tertib ini paling gampang. Tertib. Ini kita mau bagi kupon, mau bagi hadiah tertib. Hanya sekedar ajakan tertib, tapi tidak sesuai dengan mana yang sebenarnya. Atau maqasidul ma'nawiyah. Apa yang kita harapkan, apa yang kita capai. Nah, ketika Al-Quran bilang wa aidikum ilal marafiq, ini kita sama-sama memahami biar Bapak agak terpaham. Wal fiddati ila turad bi makna ma'a kama fi qouli ta'ala man ansori ila Allah. Sama enggak dengan wa aidikum ilal marafiq man ansori ila Allah? Sama-sama dengan Al-Quran. Itu sama. Orang yang ketika ansor meminta pertolongan, bukan ansor ini adalah kaum ya. Jadi bukan muhajir, bukan ansor, bukan. Ketika orang itu meminta tolong, maka Allah akan bersamanya. Paham nggak maksudnya? Pak, ketika Bapak bermunajat tengah malam, ya Allah, tanpa disadari Allah itu bersama kita, Pak. Wah, teriak, ya Allah, anugerahkanlah kami. Sampai ini budek apa yang bagaimana? Allah itu bersama kita. Sebenarnya kalau kita doa pelan juga gak jadi masalah. Jangan sampai teriak-teriak kok. Tuh kayak mobil paku-paku jalanan. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah malam ini kami untuk mengharap menggapai ridho-Mu. Itu kadang-kadang kita yang mumet gitu Bapak. Allah itu bersama kita. Makanya mendudukkan kalimat ilah dengan konteks wudhu dan permintaan permohonan itu sama. Wa aidikum ilal marafiq, basuhlah tangan kalian sampai atau bersama siku. Itu. Paham ya? Paham? Terus jangan buka-buka aja, besok jangan nanya lagi. Sampai ini masuk ke kanan, keluar, ubur-ubur lagi, juga mikir. Belum nyampe sini nggak mau moncot sama lagi. Wa ghusl yadaini ma'al farqaini, ay ma'allah, bersama Allah. Wa bidzalika ay wa yadullu lidzalika ma ruya Jabir radhiyallahu anhu qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudiru ma'al marafiq. Jadi yudiru itu memutar-mutar. Makanya sebenarnya begini, ketika mendudukkan atau memaknai hadis yang ketika Rasulullah itu kalau membasuh tangan itu muter-muter, itu bukan muter-muter di airnya, gitu, di bola balik. Wajib itu bukan muter-muter di harfiahnya atau makna secara harfiahnya begini-gini airnya. Kan kalau secara tekstual kan begitu tuh. Maka Rasulullah yudhirul ma'al marafiq. Jadi Rasulullah itu kalau wudu itu airnya diputar-putar. Nah kalau mau diputar-putar itu bagaimana sih? Gini gitu. Yang diputar-putar itu cukup tangan gitu loh. Jangan begini baik, kapan mau begini. Nanti kalau sudah menyentuh semua, baru digosok. Jangan sampai air yang kita buat wudu ini suci gara-gara salah satu bagian anggota wudhu yang tidak tersentuh kemudian ditarik
oleh kita, diusap atau digosok oleh kita, maka letak itu bagian itu jadi mustakmal. Paham ya Bapak ya? Ya semuanya begitu Bapak. Ya semuanya jangan sampai sini loh. Atasan dikit. Karena ma'ruf itu bukan ini. Imam Syafi'i itu tadi dikit, ya sekitar sini lah gitu. Tuh, kalau begini kan masih ada sisa ya. Tapi kalau di sini habis dia. Gitu. Ya belajar. Nah, kita nanti praktek apa namanya? Bapak memahami tuntunan. Sebenarnya ada kitab itu yang kitabnya kecil tapi simpel itu tuntunan pasolatan. Kalau orang Jepun di drama itu namanya kitabnya pasolatan. Pasolatan itu tuntunan sholat, cara wudhu, cara mandi, cara takbir, pokoknya cara ibadah lah sholat kan. Itu namanya kitab tuntunan sholat, namanya pasolatan. Gak tahu kalau di sini ada apa nggak ada ya saja. Yang kamarnya putih, ada gambar orang lagi sholat gitu. Ya, yang di kotak-kotak itu gambarnya ini. Nah itu sebenarnya anak-anak MI, TK itu sudah layak yang diajarkan begitu tuh. Diajarin cara wudhu, cara membersihkan atau menghilangkan kotoran yang bisa ada di lantai, di upin ini. Ini kan mainnya kan main comot, tipel. Ya sama di rumah juga begitu kalau masih di rumah. Terus mau berapa anak, maafkan. Untungnya Rasulullah itu detik-detik mau wafat, mau sehro itu minta apa namanya permohonan terakhir, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu kalau begitu kita ini diberi kusut terus sama adabnya Allah. Dilananya ya Rasulullah, permohonan apa lagi? Umatku sudah ada jaminan surga enggak? Apa lagi ya Rasul? Semua malaikat yang ada di langit sudah menunggumu. Enggak. Terus mau apa ya Rasul? Terus bagaimana supaya nanti umatku kalau melakukan itu sebelum melakukan sudah diampuni dulu, diterima dulu taubatnya. Maka turun ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau aniaya kepada kami. Dengan bahasanya kan latu akhirnya jangan menganiaya gitu. Jadi kita ini sebelum melakukan kejelekan, melakukan maksiat itu dosanya sudah diampuni dulu oleh Allah. Karena dilannya Rasulullah dengan Allah. Kehebatnya nanti kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya banyak bersolawat ya kita ya. Kalau enggak dengan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kita kan tempatnya orang lupa. Kalau lupa itu sudah tidak dikendalikan akal sehatnya. Nah maka kalau itu lupa, Allah sudah memaafkan. Barulah Rasulullah melepaskan ruh yang terakhir. Ruh terakhir baru disebut sedo. Tapi Umar itu innaka mayyitun wa innahum mayyituna. Sopo sing memberikan informasi woro-woro Rasulullah wafat tak bunuh. Umar lagi jauh pada saat yang dekat itu Sayyidina Ali dan Abu Bakar. Umar lagi jauh, makanya Pak Haji begitu dapat informasi Rasulullah wafat meninggal, Umar itu apa namanya nggak percaya. Wa inna kamayitun wa inna umayituna. Siapa yang menuduh Rasulullah wafat bunuh. Makanya ayatnya wa inna kamayitun wa inna umayituna. Gebur kampung Mekah. Umar ini bagaimana sih kalau benar-benar Rasulullah wafat? Saking mahabbahnya Umar dengan Rasulullah, rasa cinta nggak mau kehilangan. Intinya begitu. Jadi pedang itu sepanjang dia dari tempat jauh pulang ke rumahnya Rasulullah itu pedangnya dicret. Rasulullah bingung ngomong sekali lagi. Saya begitu malah ngomong udah kayak jawara gitu. Umar itu. Begitu masuk ke rumah Rasulullah di kediaman Siti Fatimah dihalang oleh di situ ada Abu Bakar, ada Utsman, barulah ayat berikutnya. Jadi rentetan ayat itu wa inna
itu asbabun nuzulnya Umar enggak percaya bahwa Rasulullah itu wafat, pengennya itu Rasulullah itu hidup gitu. Jadi merasa Umar itu saya belum puas mendampingi Rasulullah, memperjuangkan agama Allah dengan Rasulullah. Mungkin itu saja, masih ada waktu kaji.